guys, balik lagi sama aku Andin di Cerita Venus. Di video kali ini aku bakal bawain sebuah cerita mengenai sosok perempuan yang informasinya itu bukan manusia, tapi dia bisa order sebuah aplikasi ojek online. Nah, yang mana pada saat itu ada ojol yang mengaku telah mengantarkan sesosok perempuan yang bernama Cindy dari Bandung ke sebuah tempat, tapi setelah dia menanyakan beberapa kawannya yang ada di sana, ternyata sosoknya ini itu udah nggak ada, udah meninggal 4 tahun yang lalu. Nah, ceritanya itu pada hari itu, jadi ojolnya ini itu menerima seorang penumpang tapi tidak melalui aplikasi. Jadi seperti ada temen yang lain, ojol yang lain meminta tolong kepada dia untuk bisa nggak tolong antarkan penumpang saya ke tempat tujuannya. Setelah ada negosiasi dengan penumpangnya tersebut, jadi mungkin sudah deal atau gimana, jadi ojol itu juga langsung mengantarkan perempuan ini yang bernama Cindy dari Bandung menuju tempatnya. Jadi informasinya Cindy ini minta diantar dari Bandung ke rumahnya. Nah, dari rumahnya dia juga minta untuk ditunggu. Maksudnya dia mau ke sana terus balik lagi ke Bandung karena keesokan harinya Cindy ini ada interview di salah satu bank. Informasinya seperti itu. Jadi di perjalanan entah mungkin ya ojol dengan penumpangnya juga pasti ada cerita-cerita, pasti ada interaksi. Nah, di interaksinya itu Cindy ini mengaku kalau dia juga merupakan anak motor. Jadi dia agak sedikit paham mengenai motor. Di perjalanan Cindy ini kekeh ingin mencoba motornya ojol ini. Jadi ingin banget untuk membonceng ojol ini, tapi namanya ojol, dia yang bekerja, dia nggak mau. Setelah di perjalanan, nah ojol ini mengisi bensin di sebuah pom bensin. Di situ dia ojolnya stop dulu sebentar, dia mengikat tali sepatu, tapi nggak taunya ternyata Cindy ini sudah ada di jok depannya. Jadi Cindy udah siap bawa motor, dan ojolnya kaget kan, Neng jangan nyetir deh, biar aku aja yang anuin karena aku ojolnya, aku yang bekerja. Nah, Cindy ini keke, dia nggak mau, dia pengen coba. Akhirnya setelah mungkin ada perdebatan, kata mamangnya, oke, nggak apa-apa, Neng coba aja bawa motor, tapi Neng harus menggunakan jas karena pada saat itu informasinya lagi hujan. Neng harus pakai helm yang ini, harus pakai jas. Oke, deal. Cindy-nya mau. Dan di perjalanan, ojolnya merasa kalau setiap orang yang lewat di sampingnya atau di jalanan, di tepi-tepi jalan, dia melihat ojol ini ke arah yang melihat yang kaget, bingung atau gimana. Tapi pada saat itu ojol ini juga nggak mikir ke arah hantu atau gimana. Ojol ini bisa dikatakan berpikir jorok sedikit, mungkin karena pada saat itu Cindy-nya menggunakan baju putih basah karena air hujan, mungkin dia agak nerawang gitu. Jadi pikiran ojol pada saat itu ke arah itu, mungkin oh ini teh karena Neng pakai baju yang agak transparan. Setelah itu sampai di perjalanan, nah mungkin ada informasinya dia melewati tanjakan Emen. Nah, di situ Cindy ini dia berkata kalau jangan bilang kalau ini tanjakan Emen, ini teh bukan tanjakan Emen, Bang Emen sendiri itu juga seorang korban. Jadi informasi dari ojolnya sendiri kalau Cindy ini mengatakan hal seperti itu dengan nada yang agak sedikit sedih. Setelah itu informasi ojol juga melihat ada beberapa orang yang lari di gunung itu. Jadi kayak ojolnya ngomong sama Cindy, Neng ini kok ada orang jogging atau lari ini malam-malam di gunung. Terus kata Cindy, informasinya Cindy bilang, oh ternyata bisa ngelihat juga. Nah, di situ ojol masih nggak paham nih, masih ngeh kalau oh ya udah. Tapi di satu sisi juga menurut ojol mereka itu melewati sebuah jalanan yang lurus, tapi di tengah-tengah perjalanan ojol ini merasa kalau Cindy itu membawa motornya itu dengan cara yang nikung, seperti menghindari sesuatu. Nah, ojol ini juga nanya, Neng kenapa bawa motornya seperti itu? Kata Cindy, dia berkata, ini kalau yang bawa mungkin kita udah nggak selamat nih, udah celaka. Itu dia masih belum ngeh gimana
kok nggak ada apa-apa, jalanan lurus tapi dia nikung. Nah setelah itu sampailah dia di dekat rumahnya Cindy. Setelah di situ Cindy berkata kepada ojolnya, lepas atributnya, jangan sampai bapak saya tahu, karena informasinya Cindy ini dilarang oleh keluarganya untuk mengendarai motor dari Bandung ke tempatnya atau ke rumahnya Cindy itu. Dia dilarang menggunakan motor. Jadi mungkin entah rasa percaya atau gimana, ojolnya juga oke, saya tunggu di depan gang. Cindy masuk ke rumah, Cindy udah memperlihatkan, rumah saya yang di ujung. Dan ojolnya tuh mikir, rumahnya kelihatan kok, ya udah nggak apa-apa, ditinggal aja. Setelah itu informasinya ojol ini sudah habis 4 batang rokok, tapi Cindy belum keluar-keluar. Akhirnya singkat cerita didatangilah rumahnya Cindy. Ternyata rumah yang didatangi ojol ini bisa dikatakan rumput di depan rumahnya udah tinggi, rumah yang nggak terurus, gelap. Jadi dia mulai agak bingung, dan informasi juga gang rumahnya Cindy ini dia letter L. Jadi pikirannya juga, apa iya perempuan ini kabur melalui jalan yang lain. Nah di situ ojol ini berpikiran kalau apa iya Cindy ini anggota begal yang sengaja mancing ojolnya ini ke daerah rumahnya Cindy, kemudian pulang sendirian jauh-jauh dari tempatnya Cindy ke Bandung, dan bisa aja kan di tengah jalan dia tuh dibegal nanti. Nah di situ pikirannya udah mulai kemana-mana ojolnya ini nih. Kemudian dia coba mencari informasi, karena menurut dia setiap kota kan ada ojolnya, ada atribut yang sama. Dia coba keliling, mungkin entah itu informasinya sampai 1 kilo, dia nemuin suatu kayak base camp dari ojol atributnya dia itu. Dia mampir ke situ. Nah dia cerita di situ, dia ini dari Bandung, dia dapat orderan yang katanya informasinya minta tolong untuk PP dari Bandung ke tempat itu, kemudian ke Bandung lagi. Nah di situ informasinya dia dibolehkan untuk menginap karena memang agak sedikit bahaya kalau pulang malam. Pada saat itu udah jam 12 malam. Akhirnya besok paginya sekitar jam 5 subuh ojol ini balik ke Bandung. Nah mungkin 2-3 hari setelah itu ojol ini mendapatkan pesan dari teman-teman ojolnya yang berada di kotanya Cindy. Dia mengatakan kalau dalam pesannya itu berkata kalau yang sabar, yang ikhlas ya, orang yang order AA kemarin informasinya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Jadi situlah ojol ini langsung berpikir yang udah aneh-aneh, apa iya karena setiap orang yang lewat atau pas ngelihat mereka itu seperti kayak bingung, heran, bener-bener sampai noleh 90 derajat karena saking bingungnya mungkin orang itu. Dan di situ ojolnya udah merasa ya udah ikhlasin aja. Nah di situ juga dia langsung yang memang bukan rezekiku, tapi gimana bisa ini sosok hantu bawa motor, itu agak bingung juga. Nah setelah itu juga ojolnya masih berpikir sampai sekarang kalau memang itu nggak ada 4 tahun yang lalu, dan dia ada sedikit cerita Cindy ini ke ojolnya itu kalau memang dia itu merupakan salah satu anggota dari tim yang nggak bisa aku sebutin namanya, yang cukup terkenal juga sekarang, tapi pada saat itu tim itu masih belum terbentuk. Jadi masih agak bingung ojolnya ini, sampai sekarang pun dia masih bingung, ini beneran udah nggak ada atau masih ada sih perempuan ini. Jadi masih agak gantung informasinya dari ojol ini, karena sebetulnya kita juga nggak berani ngulik terlalu dalam karena informasinya katanya keluarga dari perempuan ini tuh masih ada. Jadi kayak takut nggak sopan aja gitu kalau kita bahas sampai ke dalam-dalamnya. Dan ada pula cerita ini tuh muncul setelah adanya cerita ojol. Jadi ojolnya cerita tentang Cindy, kemudian ada lagi cerita yang baru muncul dari seorang pelajar, tapi mungkin udah bukan pelajar lagi ya. Sekarang dia cerita tentang kejadian 4-5 tahun yang lalu. Ceritanya itu sekitar 2015-2016 kejadiannya, pada saat dia ini sedang penerimaan mahasiswa baru di salah satu universitas. Nah di situ memang kegiatannya ada sampai malam. Salah satu mahasiswi itu ada yang kesurupan sampai 11 jin masuk di tubuh perempuan itu. Jadi bayangin aja tuh betapa capeknya perempuan itu dimasuki 11 jin. Sampai yang terakhir kali itu diingat banget sama dia, ketika jin itu masuk ke dalam tubuh temannya, dia berkata kalau kakinya sakit, kepalanya sakit. Ketika ditanya kenapa, jatuh, dia bilang. Kemudian jin yang ada di tubuh temannya juga bilang kalau mau kenalan. Pas ditanya mau kenalan sama siapa, sama temennya yang cowok itu.
ketika dia ulurkan tangannya, dia berkata kalau saya Cindy. Dia menyebut dirinya tuh Cindy. Dan situ setelah dikulik, diterawang sama salah satu teman yang lain lagi yang kebetulan bisa melihat, diterawang kenapa dia ini bisa kepalanya sakit, kakinya sakit. Ternyata sosok Cindy yang ada di tubuh temannya ini itu mengalami kecelakaan di sebuah gunung tanjakan, dan pada saat itu dia kepalanya pecah dan kakinya patah. Jadi kebetulan sosok Cindy itu juga bisa dikatakan anak motor. Jadi kalau misalnya dikaitkan sama cerita yang ojol ini, seperti ada kayak agak nyambung aja gitu, sama-sama anak motor. Kemudian dia kecelakaan di sebuah tanjakan, yang mana pada saat ojol cerita, Cindy ini juga agak sedih gitu ketika dia melewati sebuah tanjakan. Dan inilah cerita antara cerita ojol dengan cerita dari seorang mahasiswa yang bisa dikatakan mirip dengan sosok yang sama, nama yang sama. Well, itulah ceritanya. Semoga kalian suka dengan cerita aku. Aku Andin, di belakang kamera ada Oli. Kita berdua pamit. So don't forget to like, share, and subscribe this video.